Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur-sedulur pencinta bambu unik Nusantara, jumpa lagi dengan channel Leon BPJS. Nah, sedulur, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pada sedulur-sedulur semua, juga mengkaji satu keunikan bambu, yaitu pakem tolak ruas, sedulur. Nah, di sini memang banyak pakem. Nah, di sini bagaimana pakem banyak ini di sini, sedulur. Nah, ini ukuran jimatan atau ukuran mini. Tapi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kita bahas pakem tolak ruas. Nah, sedulur, pada kesempatan ini juga saya juga ingin berbagi satu cara atau pemahaman mendayagunakan khusus untuk ini bambu dengan pakem tolak ruas, sedulur. Nah, ingin saya tunjukkan pakem tolak ruas ini, sedulur. Pertama, nah ini tolak ruas ya, jadi inilah tolak ruas. Nah ini yaitu ruas yang pendek, cuma terdiri dari satu ruas pendek seperti ini, sedulur. Nah, mungkin ada juga yang agak lebih panjang dari ini. Tolak ruas itu yang bagus cuma terdiri dari satu ruas saja, sedulur, yang mendekat. Nah, ada jarak lumayan. Ini dulu saya mengira pakem tolak ruas ini itu kendit, ternyata bukan, dulur, karena ukurannya memang seukuran kendit dan di alam itu kelihatan seperti kendit, padahal ini bukan kendit, ini tolak ruas, dulur. Karena memang benar-benar ruas ini. Nah, ini ruas. Kalau kendit kan yang di atas yang satu ini bukan ruas sejati, tapi sebuah luka yang melingkar, itu kendit. Kalau ini enggak, ini benar-benar ruas, ditandai dengan adanya mata atau carang. Nah, ini tolak ruas. Nah, ini yang ukuran agak besar, yang kecil jimatan ini. Nah, ini, dulur, ini tolak ruas. Nah, dua tolak ruas saya ini dari jenis Javanese, dan yang saya pegang ini dari jenis bambu ori. Nah, sedulur, pakem tolak ruas ini kalau menurut saya masih cukup mudah kita temukan. Artinya tidak terlalu sulit untuk menemukan di alam keunikan bambu dengan pakem tolak ruas. Nah, di kesempatan ini ingin saya sajikan, atau saya ingin berbagi ke panjenengan semua tentang sisi lain dari manfaat, ya dalam ini tuah dari pakem tolak ruas, dulur. Nah, sebelumnya ingin saya kaji dulu tentang filosofi pakem tolak ruas ini dulu. Nah, namun demikian, dulur, ini hanya pendapat saya, dan satu pendapat itu bukanlah hukum yang harus dipatuhi. Artinya terserah panjenengan menyikapi tentang apa yang saya sajikan, karena ini bersifat pendapat, dulur. Jadi panjenengan semua berhak menerima atau tidak pendapat dari saya. Itu hak panjenengan semua. Nah, sedulur, untuk mendapatkan sisi lain manfaat dari keunikan bambu, dalam hal ini hikmah atau tuahnya, kita harus paham tentang, paling tidak meyakinilah satu filosofi, satu keunikan satu bambu.
yang nantinya akan berhubungan dengan cara kita untuk menggunakan manfaatnya. Nah, ini dulur, pakem tolak ruas kalau saya berpendapat. Tolak ya menolak kalau bahasa. Kalau ruas itu kalau di ini sampai ruas itu kalau bahasa Jawa ros. Kalau Jawa itu ngatakan ruas itu ros. Nah, saya mengartikan ros itu juga kependekan dari roso. Jadi dengan demikian tolak ruas kalau saya mengartikan itu tolak rasa, menolak rasa. Nah, itu dari filosofi itu saya meyakini insya Allah, dan memang sudah pernah saya buktikan bahwa salah satu hikmah atau tuah dari tolak ruas ini insya Allah bisa untuk mengatasi atau apa ya, mengobati lah efek dari ilmu hitam yang sifatnya itu guna-guna ya, pelet hitam semacam itu ya. Tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya pertegas lagi, saya berpendapat atau memang meyakini bahwa tuah bambu dari pakem tolak ruas ini insya Allah bisa untuk mengobati orang yang ini terkena guna-guna semacam ilmu pelet hitam semacam itu. Ya tentu ini dalam prakteknya yang bersangkutan tidak akan menyadari. Jadi kita ini sifatnya mensyariati atau mengobati saudara kita, teman kita atau siapapun yang ini terkena guna-guna. Masalah menentukan orang terkena guna-guna atau tidak tentu kita semua sudah paham. Tidak saya uraikan. Nah, yang jelas orang yang terkena guna-guna semacam ilmu pelet hitam, kalau di Banyuwangi di sini dikenal dulu semacam ilmu lintrik gitu. Jadi seseorang yang kena ilmu ini akan seperti orang bodoh, dia terkunci, salah akal pikirannya terkunci, tertuju pada satu orang saja seperti itu, dan dia pasti akan menolak apapun pendapat atau arahan siapapun yang dia menasihati atau mencoba untuk menyadarkan. Dia akan menolak, dia tidak akan merasa kalau dirinya itu kena guna-guna gitu sedulur. Jadi ini sifatnya kita itu mengobati lah atau mensyarati saudara kita, keluarga kita, yang teman kita yang ini terindikasi kena guna-guna hitam sedulur. Karena saya dari kaji filosofi tadi, tolak ruas itu kalau saya meyakini sama aja bahasanya tolak rasa, menolak rasa itu dulur. Nah, dalam ini arahnya ini menolak rasa yang tidak semestinya dulur, yaitu guna-guna yang dipaksakan karena energi negatifnya. Nah, satu lagi dulur, tolak ruas yang baik, pakem tolak ruas yang baik itu kalau menurut saya yang bagus, energinya juga kuat, itu tolak ruas yang bentuknya seperti ini spesifiknya, terdiri dari hanya satu ruas saja. Nah, artinya begini, kita dapatkan satu batang bambu yang panjang di alam, itu terdapat tolak ruasnya cuma satu. Nah, ini tok, tidak ada satu batang, itu cuma satu sedulur. Ini memang kalau dari jauh nampak seperti kentit ya sedulur. Nah, ini tolak ruas. Kalau ruasnya lebih dari 1, 2 dan seterusnya, saya rasa kurang bagus lah. 2 itu sudah 2 sub ini tolak ruasnya kurang bagus kalau menurut saya. Yang bagus itu satu tunggal gini, apalagi satu batang tidak ada keunikan lain, cuma satu keunikan yaitu tolak ruas saja, dan itu cuma satu begini, tidak 2 sub gitu. Itu lebih bagus, lebih kuat energinya. Nah,
masih mudah sedulur kita temukan, masih bisalah mudah kita temukan bambu tolak ruas di alam daripada pakem-pakem yang lain yang tentunya lebih susah ya. Itu yang bagus. Nah, satu lagi dulur, untuk penggunaan atau cara kita seperti yang saya sampaikan tadi, mendaya gunakan bambu unik tolak ruas untuk pengobatan orang yang terkena guna-guna, itu kita butuhkan tolak ruas yang dari bambu kecil mini dulur, seperti ini. Karena nanti pada prakteknya kita juga melibatkan media lain, yaitu berupa air sedulur. Jadi kita butuh media bambu unik tolak ruas yang ukurannya kecil ya, paling paling panjang ya 1 jengkal jari kita lah, segini. Lebih kecil lebih bagus, asalkan tuh memang pakem tolak ruas nih sedulur. Nah, ini kebetulan tolak ruasnya ini mirip sekali dengan kendit, ini ada luka nih, cuma tidak melingkar. Ini tolak ruas. Nah, jadi kita tentukan atau kita cari bambu tolak ruas yang berukuran kecil sedulur, khusus untuk ini cara untuk ini mendaya gunakan tolak ruas untuk pengobatan guna-guna. Ya, singkat saja ya dulur, saya langsung saja intinya. Nah, kalau kita sudah memiliki mendapatkan bambu tolak ruas kecil, nah begini cara mengaplikasikannya. Ini kita taruh di gelas dan kita masukkan air. Dengan kata lain, kita isi gelas air plus ini kita masukkan bambu tolak ruasnya yang kecil ini, masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Makanya di sini kita butuh bambu tolak ruas yang berukuran kecil, karena cara aplikasinya demikian. Kalau besar segini kan tidak mungkin kita masukkan ke gelas, ukuran gelas dulur. Jadi kita cari aja yang berukuran ini. Terus untuk yang berukuran besar juga nanti juga ada cara untuk menolak ya, guna-guna, tapi ini sifatnya menolak, nanti ditaruh di rumah kalau yang besar. Nah, kalau yang kecil ini untuk pengobatannya, karena kita melibatkan unsur benda lain atau air. Nah, saya lanjutkan sedulur. Kalau sudah dapat bambu tolak ruasnya yang ini seperti tadi, dan kita mau kebetulan ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, ya kita berharap semoga Allah meridhoi dengan apa upaya kita ini syariat sedulur. Setelah kita masukkan ke dalam air, nah air di sini ini bebas sebenarnya, tidak harus air apa gitu, tidak harus. Tapi kalau memang masih ada ibu dari korban atau yang sakit, jika masih ada dan bisa dikoordinasikan, kita cari air dari basuhan kaki ibu, sang ibu dari korban, atau orang yang lagi kena ilmu guna-guna tersebut. Basuhan air kaki ibu ya, dikondisikan sedulur kebersihannya. Yang jelas itu basuhan kaki itu, insya Allah itu akan lebih mujarab lagi. Nah sedulur, ini kalau sudah kita dapatkan semua barang dan sudah dimasukkan air, ini bambu tolak ruasnya, itu kita bacakan doa Al-Fatihah sejumlah huruf nama korban atau yang sakit. Diibaratkan jumlahnya 10 hurufnya, itu tambah 1. Ibaratnya gini sedulur, jumlah hitungannya tidak harus ganjil. Jadi kalau seumpama nama korban itu jumlahnya dihitung itu genap 10, 12 dan seterusnya,
kita tambahkan 1 biar ganjil. Namun jika nama korban ini hurufnya sudah ganjil, ya sudah itu aja dibuat. Jadi jumlah nama korban atau yang sakit itu dijadikan patokan untuk hitungan bacaan doanya. Begitu sedulur. Itu yang dibaca ayat kursi sedulur. Nah, dibaca sebanyak jumlah nama korban ganjil. Kalau genap plus 1 guys sedulur. Itu dibacakan sebanyak itu. Setelah itu ditutup dengan doa 1 kali, doa yang saya ajarkan berikut ini. Oke sedulur. Nah, sampai di sini kita itu benar-benar benar-benar mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sakit yang dipengaruhi dengan ilmu hitam atau guna-guna tadi disadarkan atau diberi kesembuhan. Nah sedulur, kita bacakan ayat kursi sebanyak bilangan nama yang bersangkutan. Setelah itu tiupkan ke media yang berisi air yang berisi bambu unik tolak ruas tadi. Tiupkan 3 kali dan ditutup bacaan doa ya, insya Allah nanti saya tuliskan di deskripsi ya. Ini adalah ilmu yang saya beri nama Aji Tirto Penatasan ya. Di padepokan saya itu ilmu ini digunakan untuk merubah air biasa menjadi air karomah atau air yang berkhasiat sedulur ya. Jadi ilmu ini sebenarnya ilmu untuk merubah air biasa menjadi air luar biasa. Namun dalam kesempatan ini digunakan untuk cara kita mengobati atau menetralkan efek dari guna-guna ilmu hitam pada seseorang yang kita kendaki. Demikian. Nah, begini doanya dulur. Namanya Aji Tirto Penatasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sir tatas banyu samudra raga, sir tatas banyu salira sukma, manjinga ing tlatah cipta ingsun. Kumulasari kumulot jati, lebur dening pangestune Gusti. Sirullah 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 sirullah. Datullah. Banyu iman sampurnaning makrifat. Nah, baca doa ini 1 kali setelah tadi kita bacakan ayat kursi sebanyak bilangan nama. Kita tiupkan ke media itu 3 kali, baca 1 kali, tiupkan 3 kali. Nah, bacaan sirullah tadi 7 kali, bacaan datullah tadi juga 7 kali. Begitu sedulur. Nah, selanjutnya air tersebut digunakan atau bagaimana caranya air tersebut bisa terminum oleh si korban atau yang sakit. Minimal melakukan seperti ini minimal 3 kali sedulur. Dalam arti 3 kali itu sehari sekali diminumkan. Dalam arti ini minimal 3 kali. Kalau belum ada hasil bisa kita teruskan. Minimal dari 3 kali. Dalam arti 3 kali itu sekali sehari sekali. Bagaimana caranya air itu bisa terminum atau diminumkan oleh si korban. Nah itu sedulur. Jadi kita lakukan ritual ini selama 3 hari dan selama 3 hari tersebut diupayakan air ini bisa terminum bagaimanapun caranya, langsung dicampurkan atau bagaimana. Begitu sedulur. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, insya Allah pengaruh dari guna-guna itu akan luntur, akan hilang sedulur. Ini semua berkat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lewat ini ciptaannya bambu unik dengan pakem tolak ruas. Nah, baik sedulur, nanti bila mana panjenengan masih kurang jelas dengan ini bisa komen di kolom komen atau langsung menghubungi saya di nomor WA
085 236 818135. Saya ulangi, 085 236 818135, atas nama Gusion. Nah, itu sedulur, pemaparan atau kajian pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya untuk sedulur-sedulur semua ya. Mungkin untuk hikmah yang selanjutnya tentang bambu tolak ruas bisa di video yang akan datang. Ini sudah cukup, waktunya sudah cukup agak lama ini sudah. Oke sedulur, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata saya yang salah sedulur. Ya sedulur, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.